Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kali ini kami dari Area 5 ingin menyampaikan presentasi tentang penguatan pengawasan. Saya Ahmad Ojan Zulfarhan, Sarjana Hukum sebagai koordinator dari Area 5. Tujuan dari Area 5 ini adalah menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi atau KKN, khususnya menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Sebagai unit kerja yang menyelesaikan sengketa antar warga negara, penguatan pengawasan itu sangat penting untuk diterapkan di pengadilan. Karena tanpa pengawasan yang kuat, resiko penyelewengan itu akan semakin meningkat dan penyelesaian sengketa tentu tidak akan optimal. Oleh karena itu, di Area 5 kami memastikan ada 5 hal utama. Pertama, pengendalian gratifikasi, kemudian penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, kemudian pengaduan masyarakat, kemudian sistem whistleblowing system, kemudian ada penanganan benturan kepentingan. Nah, untuk pengendalian gratifikasi kami telah melakukan kampanye baik langsung di kantor maupun melalui media sosial kami dan website. Di kantor tersedia beberapa informasi tentang langkah-langkah jika menemukan pelanggaran gratifikasi ataupun suap. Nah, kemudian kami juga memiliki beberapa inovasi, yaitu inovasi yang kami namakan inovasi pemimpin, di mana petugas kami memperagakan gerakan penolakan anti gratifikasi seperti layaknya peragaan pramugari sebelum pesawat take off. Nah, dengan inovasi ini, masyarakat yang melihat hakim menerima uang di tempat umum dapat melaporkannya, baik melalui nomor atau aplikasi yang tersedia. Kemudian kami juga memiliki PIN anti gratifikasi sebagai bentuk promosi kami sebagai promosi pencegahan secara internal. Selain itu, kami juga telah melakukan fun bike dengan membagikan brosur serta PIN di daerah yang ramai pengunjung seperti daerah coastal area agar masyarakat lebih sadar akan gerakan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya penerapan SPIP. Nah, penerapan SPIP ini mencakup 4 indikator. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Kami telah menciptakan lingkungan pengendalian yang baik. Kemudian ada penilaian resiko. Kami juga telah mengidentifikasi dan menilai resiko di satuan kerja kami. Kemudian mencari cara untuk meminimalisir resiko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kami juga menginformasikan hasil pengendalian kepada seluruh stakeholder terkait. Misalnya, jika ada resiko yang dapat berdampak pada masyarakat, kami melakukan langkah-langkah pencegahan. Dan yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Kami memastikan bahwa informasi terkait pengendalian internal itu disampaikan dengan baik kepada seluruh pihak yang terlibat. Bapak Ibu sekalian, pelayanan yang tidak semestinya seperti biaya yang tinggi karena menggunakan calo merupakan resiko yang harus dihindari. Oleh karena itu, pengunjung yang tidak berkepentingan dilarang untuk masuk area tertentu. Ini adalah salah satu contoh pengendalian yang kami terapkan di kantor kami. Setiap orang yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah melalui pemeriksaan yang ketat oleh petugas keamanan di pintu depan. Kami juga memiliki aplikasi e-bumu, yaitu elektronik buku tamu, di mana setiap tamu yang masuk akan difoto wajahnya dan ditanya tujuannya. Nah, terkait pengaduan masyarakat, kami memastikan bahwa pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh satuan kerja atau instansi di atasnya, tetapi kami juga melibatkan masyarakat. Kami mengajak publik untuk turut mengawasi kami. Jika ada pelanggaran atau penyelewengan petugas yang berada dalam pengadilan agama, masyarakat dapat dipersilakan untuk melakukan pengaduan melalui aplikasi Siwas. Nah, alhamdulillah hingga hari ini tidak ada pengaduan dari masyarakat yang kami terima. Namun jika pun ada, kami akan menindaklanjuti dengan serius karena tidak boleh ada pengaduan yang diabaikan begitu saja. Nah, whistleblowing system ini memungkinkan siapa saja, baik dari internal maupun eksternal, untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya, jika ada pelanggaran, ada akses yang jelas untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Nah, untuk mengatasi benturan kepentingan di Pengadilan Agama, kami telah melakukan beberapa langkah, yaitu memetakan potensi benturan kepentingan, mensosialisasikan secara internal, mengimplementasikan kebijakan, kemudian mengevaluasi dan menindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah menginternalisasi pengertian benturan kepentingan kepada pejabat-pejabat yang terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, benturan kepentingan itu seringkali tidak terasa, tetapi akan berakibat sangat fatal apabila hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, penting untuk kita mengidentifikasi benturan kepentingan yang mungkin saja akan terjadi di kantor kita. Ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam pengendalian ini, yaitu mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang, model sertifikasi pengaduan masyarakat, kemudian monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Kami memastikan semua pengaduan masyarakat diketahui secara berjenjang, baik itu dari petugas keamanan hingga pimpinan. Dan alhamdulillah hingga bulan ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang kami terima. Semoga keadaan ini terus berlanjut. Terkait pengaduan masyarakat sampai bulan ini masih nol, sehingga alhamdulillah tidak ada pengaduan. Semoga tidak ada pengaduan di masa yang akan datang, karena tidak ada pengaduan otomatis tidak ada yang harus diproses. Nah, seluruh pejabat dan pegawai juga telah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Sebagai ASN yang taat, semua pegawai dan pejabat di Pengadilan Agama kami telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan tahun yang berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penerapan pengawasan di Pengadilan Agama bisa dilakukan melalui beberapa cara. Sebagai contoh, melalui SIWAS dan sistem pengaduan lainnya. Jika ada pegawai yang melanggar aturan, masyarakat dapat melaporkannya langsung melalui kanal-kanal tersebut. Misalnya contohnya SIWAS. Nah, sebagai contoh, jika ada seseorang yang tiba-tiba datang ke kantor untuk mengadu bahwa ada pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang, maka kita akan menanggapinya dengan serius. Jika ada pegawai yang meminta sesuatu yang tidak wajar, kami akan langsung mengarahkan kasus ini kepada pihak yang berwenang untuk langsung ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian pemaparan dari area 5. Jika ada kekurangan dan kesalahan baik dalam berbicara maupun tutur kata, kami mohon maaf. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat memberikan masukan kepada kami sebagai evaluasi kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.